datang di dunia mahasiswa. Oke, kali ini edisi spesial banget, yaitu dengan siapa ya? Penasaran nggak kira-kira mereka siapa? Orang-orang yang tentunya udah berpengalaman berapa tahun di dunia mahasiswa? Gak terhitung sih. Nggak terhitung ya, lebih dari ribuan jam gitu. Betul. Oke, nah di sini sebelumnya aku Eka, dan di sini gue ditemenin sama teman-teman gue yang keren-keren banget, yaitu ada. Halo, nama aku Linda Sari. Oke. Halo, say hi dulu dong. Oke, nah di sini kita mau apa ya? Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang kehidupan mahasiswa yang ini semester berapa ya, Kak? Aduh, semester sakral sih. Iya, semester yang kata orang tuh ini berat banget ya katanya. Semua tugas tuh adanya di sini nih. Tebak sendiri, ayah semester berapa? Maba. Waduh, Bukan. bukan. Kita dari semester 5. Kita bertiga dari semester 5, sama-sama semester 5. Dan sebenarnya semester 5 happy kio kok, terlihat dari muka kita yang sangat luar biasa gitu ya. Matanya ya. Oh, aku kira tadi eyeliner yang bleber ke bawah, bukan. Kebetulan ini eyeliner gratis ya. Jadi kayak maskaranya luntur karena air mata semester 5 ya. Alami ya, guys. Oke. Nah, kita mulai dulu nih dari Linda dulu kali ya. boleh. 5 semester gitu di kampus udah ngapain aja? Wah, kalau ditanya udah ngapain aja banyak banget ya, mulai dari semester 1 kayak yang awalnya nggak nyangka nih yang awalnya dari Tangerang loh guys, tiba-tiba di Semarang, yang dimana tuh nggak pernah kepikiran sama sekali ada di Semarang. Terus sejauh ini mulai dari semester 1, masih happy kio banget kayak dunia perkuliahan enak ya, pakai bajunya bebas segala macam, nggak ada aturan. Terus kelasnya kalau misalnya SMA kan dulu dari pagi sampai sore, kalau sekarang kan cuma pagi doang, nanti ada break time-nya lama, terus siang, terus habis itu sore lagi. Cuman makin kesini nih ya, yang awalnya coba deh ikut organisasi, ikut kegiatan mahasiswa ataupun magang lainnya, tiba-tiba kok berat banget gitu kan kayak rasanya. Cuman kan di semester 5 ini karena temennya juga kan enjoy, jadi fun aja sih sejauh ini. Waduh, enggak, ini Andes review dari mahasiswa semester 5 nih. Andes review. Oke. Kelihatan banget ya kayak Linda tuh kura-kura banget gitu, atau biasanya orang-orang tuh sering sebut kuliah rapat. Oke, versi Linda memanfaatkan menikmati 5 semesternya mahasiswa kura-kura. Gimana sih kalau soal Valen 5 semester ini dinikmati mahasiswa kura-kura juga atau gimana? Lumayan kura-kura ya, walaupun cuma di satu organisasi doang. Karena aku dari semester 1 tuh ikutnya organisasi NGO, jadi International Organizations yang emang led by youth tapi for youth juga gitu. Dan udah dari 1 semester, dan sekarang ya udah di tahun kedua gitu ya, dengan role yang cukup menantang gitu ya, posisinya di accounting manager. Jadi semuanya enjoyable, dan jujur agak shock juga gitu ya kalau misalnya di kuliah kan dari orang Bekasi nih yang emang tiba-tiba pindah ke Semarang, yang tadinya ngomongnya ceplos-ceplos tiba-tiba pindah ke Jawa Tengah yang lembut, itu kan kayak agak harus menahan diri banget gitu ya. Tapi di in other hand di organisasiku tuh kayak kebanyakan orang-orang Jabodetabek juga, jadi kayak agak terasa seperti rumah kedua gitu ya. Tapi ya kalau selain itu di kuliah agak terbantai ya sama tugas-tugasnya, karena di semester 5 kayaknya pas orang-orang dulu pas di semester 3 tuh kayak masih hahaha kan, terus kayak orang-orang bilang hati-hati ntar semester 5, terus kayak apaan sih, itu mah cuma stigma doang gak sih, itu cuma nakut-nakutin gak sih. Tapi pas sudah di semester 5 guys, ternyata ternyata emang berat. Jadi maaf ya kalau meragukan semester 5 kemarin. Dan terima kasih yang udah ngasih intro di awal meskipun agak gak percaya dikit gitu. Ya walaupun kayak di TikTok kayak semester 5 semua tugas segala macam kumpul, terus kayak apaan sih, alay banget, perasaan gitu semester 4 aja masih santai. Terus pas masuk, loh apa ini? Setiap minggu tugas minimal 5. Waduh, bener banget. Ya itu sangat-sangat betul teman-teman. Oke, nah gini, kalau misal tadi berarti dua-duanya ternyata sama-sama mahasiswa kura-kura nih gitu. Kalau dari Linda sendiri, sebenarnya apa sih dulu yang membuat lo jadi memutuskan untuk kayaknya gue harus ikut organisasi deh. Apa sih sebenarnya?
Oke, sedikit cerita aja nih guys. Jadi di awal aku tuh kayak telat gitu loh daftarnya. Jadi ada nih suatu organisasi yang bagus banget ya tentunya kalau misalnya bisa dibilang aku sampai sekarang aja tuh masih join guys. Di semester 5 ini aku masih join. Terus di awal ini aku kayak telat gitu loh daftarnya. Terus temen deketku kebetulan dia tuh kayak udah join nih. Banyak banget yang join. Terus kayak FOMO lah biasa kan, kayak nih kok mereka sibuk banget. Aku tuh kalau misalnya libur tuh bingung gitu loh mau ngapain, sampai ada di titik aku tuh selalu cari pelarian teman SMA. Kan dulu kan masih mainnya ya semester 1 semester 2 masih nyari-nyarinya teman-teman SMA kan. Kayak nyari teman SMA, oh, kalian free nggak sih? Aku mau main ke sana gitu loh. Sampai aku tuh pas itu ya lumayan jauh loh naik BRT, naik Grab demi bisa cari temen gitu loh. Struggling banget ya. Kan. Repotnya ya guys ya. Betul. Terus ada saat dimana yaudah deh coba daftar lagi kan. Alhamdulillahnya di situ emang agak susah soalnya di awal kan temanku daftar tuh magang, cuman ini langsung ke staff kayak agak aduh gimana ya langsung staff kan kemungkinan lebih kecil gitu ya. Akhirnya daftar lah. Terus kebetulan di situ tuh juga sejalan dengan passionku tentang keuangan juga guys. Nah yang dimana makin kesini kok tiap hari rapat terus juga segala macam tuh lebih seru lah. Jadi kenapa aku memilih untuk menjadi mahasiswa yang bisa dibilang kayak kura-kura gitu kan, kayak besok rapat ini besok rapat itu, terus juga kegiatannya banyak sampai kayak tugas tuh bingung sendiri gitu loh ngerjainnya gimana ini ngebagi waktunya. Cuman di lain sisi juga aku dapat nih kayak relasinya gitu kan, karena kan kalau misalnya kita nggak bisa menutup mata guys kalau misalnya cuman kuliah aja tuh kita kurang relasi, karena kan yang dikejar di dunia kerja kan nggak cuma tentang ilmu aja ya guys ya, jadi juga tentang bagaimana kita bisa kerja sama kayak orang lain, terus juga bisa ngobrol komunikasi. Nah makanya dari aku sendiri memutuskan untuk menjadi mahasiswa kura-kura supaya dapat relasi dan pengalaman gitu guys. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, dia dari awal udah tahu gitu tujuannya mau kemana gitu. Nah kalau Linda sendiri kan ikut organisasinya internal kampus gitu ya, sedangkan Valen tadi decide untuk oke, kayaknya gue harus pilih organisasi luar kampus deh. Kenapa tuh? Padahal biasanya orang-orang maba tuh kayak biasanya mereka FOMO nih, contoh kayak pas MPLE PKKMB ya, biasanya kan banyak banget sosialisasi organisasi internal kampus yang kayak aduh ikut ini itu, tapi kok lo bisanya kayak aduh gue kayaknya harus ikut yang eksternal kampus itu deh gitu. Itu kenapa? Oke, sebenarnya tuh organisasi intrakampus tuh keren juga gitu ya, tapi kayak it just doesn't click with me aja karena beda interest, beda passionnya juga gitu. Emang gue tuh emang sukanya yang di NGO gitu karena memang itu kan leadership ya temanya, dan lebih apa ya, networknya lebih besar karena skalanya itu adalah skala kota Semarang. While kalau di intrakampus kan emang biasanya dia ngejalankan prokernya cuma di kampus aja kan, dan emang biasanya relasinya mungkin dari dosen atau teman-teman mahasiswa. Tapi kalau di organisasi gue yang NGO itu dia tuh emang lebih structured juga, jadi dia tuh alumninya juga banyak, dan kalau misalnya kita kan mahasiswa suka buka LinkedIn ya guys ya, jadi kayak kalau misalnya lihat oh ternyata alumni organisasi gue ini kerjanya di sini gitu loh, jadi memang peluang untuk networkingnya bagi gue tuh kayak lebih tinggi gitu. Jadi kayak dan emang kebetulan karena international NGO juga, jadi emang gue juga suka kan bahasa Inggris, kayak ngomongnya campur-campur ya guys ya, jadi kayak ya internasional ya. Terus kayak jadi ya udahlah lebih kliknya di situ. Jadi gue juga nggak mau kan ngejalanin sesuatu kayak setengah hati ntar ikut di internal tapi gue cuma pelongo-pelongo doang, kan gak ada yang didapat juga kan, gak ada kontribusi yang gue kasih juga ke organisasi itu. Jadi kayak ya udah jalaninnya apa yang gue suka aja, dan emang kebetulan yang sesuai ya yang itu yang eksternal. Oke, wow luar biasa. Oke, kita udah tahu nih sebenarnya alasan mereka untuk menjadi mahasiswa kura-kura tuh kenapa gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk lebih dalam, yaitu balik lagi ke Valen. Ini relate sama organisasi eksternal yang mana tadi kalau aku nggak salah dengar kamu as accounting manager ya kan, yang mana itu kayak relate juga sama jurusan kamu yang mana juga di accounting. Nah berarti menurut kamu dengan kamu bergabung di organisasi itu ada nggak sih manfaatnya buat kehidupan kuliah gitu?
Oke, jujur banyak banget ya karena kalau di organisasiku tuh kayak jujur agak serius accounting side-nya. Jadi setiap bulan tuh kita emang bikin laporan keuangan yang memang nanti kita kasih ke nasional, nanti di nasional akan kasih ke pihak yang di internasionalnya. Dan di situ tuh banyak ya guys, kayak as simple as kita tuh transaksinya tuh harus pakai accrual basis kayak gitu-gitu kan kita belajar juga ya. Dan personally speaking karena kita jurusannya pendidikan, aku sebenarnya nggak minat banget gitu jadi guru kan. Jadi kayak agak ingin banting setir juga gitu, jadi kayak oh ya udahlah kalau misalnya jadi accounting manager kayak merasa cukup seperti akuntan ya in real life. Kayak aku tuh kerjanya bikin invoice, terus nanti kayak kita bakal nyusun juga ARAP-nya, terus nanti kan ada manajemen juga kan antara customer kita sama mungkin bahasanya kalau di perusahaan tuh kayak vendor, tapi kalau kita sebenarnya mungkin ke pusat ya, ke yang di versi Indonesianya secara pusat. Jadi ada banget gitu manfaatnya karena jujur kalau di organisasiku tuh kayak praktik. Jadi kayak kalau misalnya di kuliah kita belajar teori tapi kayak pas lagi praktik as accounting manager di organisasiku tuh kayak oh gue pernah belajar nih kayaknya transaksi ini, jadi kayak bisa diaplikasikan gitu sih guys, applicable dan sangat-sangat align. Oke, ini kayaknya Valen nih tipe-tipe orang yang kalau di kelas malah kadang ngajarin dosennya. Oh iya. Iya. Saking udah pahamnya dia dapat dari luar dibawa ke kampus. Oke. Nah, kalau misalkan Linda nih sama nggak dengan organisasi yang kamu ikuti, itu apakah membantu kehidupan kuliah kamu juga atau justru kayak aduh IPK gue nih jadi taruhannya gitu. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya, kayak dari kesibukan internal maupun eksternal kampus tuh berpengaruh nggak sih, dan apa sih manfaatnya bagi kita yang sebagai mahasiswa ini. Jadi tentunya bermanfaat banget. Kalau misalnya masalah ngaruh atau enggaknya itu tergantung pribadi masing-masing ya guys. Jadi di semester 3 kebetulan ya itu kan lagi sibuk-sibuknya rapat segala macam kegiatan tuh ada gitu. Nah di situ sempat kayak aduh IP-nya bakal turun nggak sih, terus kan kayak bakal gimana ya, bahkan sempat kayak ngerasa ya udahlah IP-nya gini, kalau misalnya emang kita kan udah ngelakuin yang terbaik ya tentunya ya sebagai mahasiswa untuk ngebagi waktu antara tugas sama kegiatan eksternal maupun internal kampus gitu kan. Tapi ada saatnya kita juga takut nih kalau misalnya nilai kita turun. Cuman alhamdulillahnya di saat itu tuh malah nilainya naik gitu kan. Alhamdulillahnya nilainya naik. Terus juga makin berjalan jadi makin bisa Mas kan itu kayak kita tuh bisa ngebagi waktu gitu loh. Jadi bahkan kita bisa ngebagi waktu antara kegiatan sama kegiatan kampus, yang dimana ya selain kita menuntut ilmu, kita juga aware nih sama kegiatan-kegiatan lain. Terus juga kebetulan nih guys, untuk kegiatan yang aku ikutin ini tuh kegiatan yang tentang pasar modal, tentang keuangan, yang dimana kita tahu lah kalau misalnya kita tuh nggak bisa terus menerus naruh uang kita tuh di dompet, di bank, yang dimana nanti tuh kita bakal mengikuti namanya inflasi kan. Nah dengan adanya pasar modal, terus juga aku di situ tuh diajarin tentang investasi, aku jadi aware nih, kalau misalnya kita punya uang tuh nggak boleh loh cuman disimpan doang, nggak boleh loh cuman kayak kita self reward segala macam, cuman kita juga harus aware entah nabung di emas ataupun di saham gitu. Itu sih manfaatnya bagiku. Oke, wow, mahasiswa yang melek finansial banget ya nih Linda nih, jadi ibu rumah tangga atau mau jadi seorang istri udah siap banget untuk manage keuangan keluarga. Bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Sama aja kakak. Ada. Jangan dibahas Oh, ya. iya. Sorry ya Oot gitu. Oke, next. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen waktu nih. Sebenarnya gimana sih cara kalian berdua itu dengan kesibukan kuliah, terus juga kesibukan organisasi, atau mungkin ada dari kalian berdua ada yang kayak ikut lomba-lomba gitu nggak? Kalau ngomongin tentang lomba, ada sih, kebetulan itu juga sejalan dan kita dapat manfaat dari organisasi juga nih kebetulan. Jadi yang kembali lagi ya yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau organisasiku tuh tentang pasar modal. Kebetulan aku juga lumayan aktif mengikuti lomba, jadi selain ngebagi waktu buat belajar, kita juga belajar hal yang bahkan belum diajarkan di kuliah. Jadi di sini tuh aku ikut lomba equity research ya, lumayan lah untuk menambah informasi, terus juga pengalaman di perlombaan, cara kita gimana presentasi, ngomong di depan umum, terus juga kita analisis keuangan, yang dimana bahkan ya guys, kita tuh belum diajarin ya kan, kita di semester 5 ini tuh belum diajarin gimana sih cara analisis keuangan. Bahkan kalau
misalnya diajarin pun ya udah gitu, cuman diajarin basic-basicnya aja, kita harus memperdalam secara pribadi gitu kan. Cuman alhamdulillahnya di sini tuh organisasinya tuh bagus banget, kita saling ngedukung, yang dimana kita juga kalau misal lomba tuh ya guys, kan biasanya dia mah belum jago gitu kan, dia mah belum pernah lomba, males lomba sama dia. Cuman kebetulan di sini tuh kita saling ngedukung, yang dimana kalau misalnya dia belum ikut lomba tapi ada keinginan untuk ikut lomba, kayak yaudah yuk ikut lomba yuk, terus juga nanti diajarin pelan-pelan. Kalau misalnya kita terkendala apapun juga bener-bener, kalau misalnya lagi jauh nih, yaudah telepon aja gitu, kayak seenak itu. Makanya dari aku pribadi ikut lomba, dan lombanya itu tentang equity research. Oke, suportif banget ya organisasinya gitu. Oke, kalau dari Valen sendiri, kebetulan karena organisasi eksternal kampus, apalagi international scale gitu ya, biasanya kayak kalian kayak mungkin untuk ketemunya gitu secara offline nggak kayak di sekitar kampus gak sih, pastinya kayak di luar kampus gitu, karena apalagi bisa jadi itu kalau misal jauh atau gimana, terus gimana tuh cara kamu membagi waktu kamu apalagi dengan kesibukan kuliah, terus kayak kamu harus datang ke tempat itu yang siapa tahu mungkin itu jauh gitu loh dari kos kamu atau gimana gitu, gimana? Oke, biasanya jadi kalau ngumpul kita tuh lebih fleksibel ya, karena biasanya kita ngumpul yang sering tuh ngumpulnya antar departemen doang, dan karena departemenku tuh kan finance, governance, and legal yang emang skalanya kan kecil kan, kita tuh satu departemen cuma berlima, jadi mungkin agak gampang juga gitu ya buat kita untuk ngatur waktunya. Tapi kalau buat ketemu teman-teman satu organisasi as a whole gitu, itu biasanya kita memang ada acaranya, dan per quarter, jadi kayak per quarter kita bakalan kayak have fun bareng-bareng, terus nanti kita bakal kayak ada quarterly review juga terkait performance kita. Sebenarnya kalau urusan mengatur waktu itu kayaknya balik ke kita masing-masing sih guys, karena aku juga personally itu pakainya tools gitu loh, kayak di sini suka pakai ini gak sih, Google Calendar, kayak dikit-dikit kalau misalnya ada jadwal Google Calendar, even aku tuh bikin kayak appointment gitu. Jadi kalau misalnya ada orang mau meeting sama aku, dia harus book appointment aku buat kayak buat kayak enggak guys, itu biar lebih organize supaya kayak aku tuh nggak lupa gitu loh. Karena jujur kayak di semester 5 nih agak tergonjang-ganjing gitu ya sama tugas, jadi kayak gampang lupa. Jadi memang kita tuh harus ngakalin aja sih, kayak memanfaatkan teknologi juga gitu, kayak sebaiknya harusnya seperti apa. Kalau misalnya ada jadwal di hari ini, kita mau alokasiin waktunya kemana lagi, kayak gitu sih. Karena waktu aku pengalaman organisasi di NGO ini juga kayak kegiatannya itu nggak cuma di Semarang aja, tapi kayak ada yang di Jakarta juga yang emang skalanya nasional, yang semua cabang yang ada di Indonesia tuh ngumpul. Dan itu kebetulan waktunya kan juga dicarinya tuh kayak pas kita lagi libur kuliah kan, jadi semuanya bisa ngumpul bareng-bareng kayak gitu deh. Oke, nah kalau dari Linda, ada nggak sih tips untuk kamu membagi waktu kamu di tengah kesibukan yang sangat ini gitu? Oke, kalau dari aku pribadi tuh sering banget ngadepin dimana dua kegiatan di waktu yang sama. Cuman gimana sih cara kita untuk ngebagi waktunya itu, ya nyusun prioritas yang dimana kan nggak semua kegiatan itu oke lah kita tuh penting di situ. Cuman ada saatnya di kegiatan A sama di kegiatan B kita tuh lebih penting ada di kegiatan A. Makanya yaudah kita ngatur skala prioritas, kita susun agendanya seperti apa. Kalau misalnya emang waktunya berbarengan nih, nggak usah maksain banget untuk bisa ikut dua-duanya. Makanya kalau misalnya kita terlalu memaksakan tuh jadi nggak maksimal gitu kan hasilnya. Jadi ya dari saranku tuh atur prioritas, jangan maksain, dan disiplin sama waktunya, gitu aja sih. Oke, emang kunci buat manajemen waktu tuh disiplin ya, benar. Oke, nah sejauh ini nih, sejauh kita melangkah, wis asik. Nah sejauh kita udah sampai, berarti ini mungkin tahun kedua kalian ya di organisasi gitu. Ada nggak sih masa-masa kalian burnout? Antara itu disebabkan oleh masalah organisasi lah, atau disebabkan oleh masalah perkuliahan lah gitu. Pernah nggak? Terus gimana cara kalian kembali dari masa burnout kalian? Karena kayaknya kalau misal gue burnout nih kayak, nggak mau ngapa-ngapain, itu bahkan lebih dari 3 hari kayak nggak mau buka HP gitu. Kalau Valen deh, lo gimana biasanya? Kalau misalnya gue kalau capek tidur gak sih guys? Karena pernah kan kayak kita, apalagi kayak role gue kan accounting manager, jadi kayak berhubungannya sama duit gitu ya, terus kayak bikin laporan keuangan, terus kayak
anak akuntansi biasa lah ya, nggak balance pun kadang belum tentu bener gitu kan. Dan kadang emang organisasiku tuh quite strict juga gitu sama financial statement yang emang kita keluarkan gitu. Dan kayak pernah ada momen dimana kayak oh my god ini salah banyak banget, terus kayak aku bikin invoice kan. Jadi organisasiku tuh kayak ada apa ya, kayak banyak kegiatannya gitu kan yang memang kayak bootcamp kayak gitu-gitu, dan aku as accounting manager tuh yang bikin invoice-nya, dan satu acara itu tuh kayak bisa 200-an invoice, jadi kayak burnout banget ada. Jadi kayak aku lebih mengatur aja sih kayak stress manajemenku di peak season itu tuh aku kayak udah tahu gitu loh dari awal. Jadi kayak biasanya kan kadang kita suka dikasih tahu dadakan kan, tapi kayak aku kadang suka mengintip ya atau bersinergi dengan departemen lain kayak guys kalian timeline-nya tuh yang sibuk kapan ya. Jadi kayak aku tuh mentally bisa nge-prepare gitu kayak oh gue berarti sibuknya nanti di bulan depan. Jadi kayak gue udah prepare duluan, nggak yang demotnya beneran di tengah-tengah gitu, walaupun emang di tengah-tengah bisa demot lagi sih. Tapi kayak at least I am aware gitu kalau misalnya kita tuh harus selesaiin apa yang udah kita lakuin gitu kan. Dan biasanya abis itu baru gue akan puas-puasin tidur. Jadi kayak gue tuh selalu minta jatah day off gitu loh. Kayak kan gue punya leader juga kan, kayak kak aku capek banget, aku boleh nggak ya day off dulu 2 hari nggak mau dihubungin kayak gitu. Jadi kayak I think one of the keys itu juga adalah kayak communicate with your leader aja sih. Kalau misalnya memang lu tuh masih di bawah, masih punya leader, well kalau as being a leader lu tuh harus considerate juga sama anak-anak lu. Jangan kayak anak lu disuruh kerja mulu kan capek ya. Kayak kita juga kan join organisasi nggak cuma buat kerjanya doang, tapi kayak buat networking, lalu buat bangun relasi yang personal dan fun juga. Jadi kayak gitu sih, try to recognize their hard work juga gitu. Betul tuh guys, komunikasi adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat vital. Nah sekarang kan banyak banget ya kayak orang-orang tuh bilang kayak aduh Gen Z mah mentalnya cupu gitu, tapi kalian tuh punya stress manajemen yang bagus gitu kalau tadi dilihat-lihat ya. Nah kalau dari Linda sendiri, biasanya kalau burnout ngapain nih? Aku setuju banget sih sama yang tadi dijelasin sama Valen. Kebetulan pernah ada juga Len ada di posisi kayak gitu. Jadi yang bener-bener kegiatannya banyak banget, yang dimana tapi waktunya tuh barengan gitu loh guys. Yang dimana kita tuh nggak bisa mikir beberapa saat tuh kita nggak bisa mikir kita harus ngapain. Terus ada suatu pertemuan lah. Terus kayak aku kayak ngerasa kayak aku kalau misalnya datang tuh bakalan bad mood, terus nggak bisa ngapa-ngapain, dan kalau misalnya ngelakuin apapun nggak fokus gitu loh. Makanya aku langsung bilang kayak Valen, maaf banget nih kayak aku lagi burnout dan aku butuh waktu untuk sendiri. Setidaknya tuh aku butuh waktu 1 hari ini untuk nggak ngapa-ngapain, nggak megang kerjaanku, walaupun bisa dibilang itu tuh udah deadline yang dimana udah tinggal beberapa hari lagi lah pengumpulannya. Cuman aku memilih untuk istirahat sejenak, terus biar nanti tuh besoknya tuh fokus dan lebih ekstra buat ngejar deadline-nya itu sih. Jadi itu sih yang aku lakuin biasanya. Oke, tuh emang harus pinter-pinter banget buat maintain diri ini gitu ya. Karena kadang kalau misal udah capek banget tapi dipaksa buat kerja nggak selesai gitu loh. Jadi kadang tuh generasi yang di atas kita kayak milenial, mereka tuh suka bilang kalian tuh lemah banget gitu, mental tempe gitu ya. Tapi kayak I think it's one of our strengths juga sih, karena kita tuh lebih aware gitu loh sama our mental conditions. Jadi kayak menolak job desk yang bukan job desk kita. Iya. Kita tahu kapan harus pause dan akhirnya kita bisa take a step forward lebih cepat lagi kayak gitu. Jadi it's a very important thing to be aware. Betul banget. Oke. Nah, selanjutnya nih, selama menjadi mahasiswa dan juga sebagai seorang yang aktif di organisasi gitu ya, kan pasti ada plus minusnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada tawaran untuk memutar waktu kembali gitu, apakah kalian tetap akan memilih untuk kalian mengambil kesempatan berorganisasi itu, atau kayaknya enggak deh, kayaknya gue lebih milih fokus kuliah aja deh, atau mungkin kalian mau ngambil opportunity lain yang enggak sesibuk ini gitu? Gimana kalau Linda? Pertanyaannya lagi dan lagi bagus ya, kayak relate banget gitu sama yang kita rasain. Ini tuh ya kalau dari pengalamanku pribadi, kadang di saat kita capek banget, kita tuh kayak ngerasa ngapain sih kita masuk gitu loh, ngapain kita join ke organisasi ini, ngapain kita kayak memaksakan diri untuk bisa ngelakuin banyak hal di mahasiswa kan, sebagai mahasiswa. Karena kan ada orang juga ya udahlah yang cuman kuliah dan itu tuh kayak lebih tenang gitu kehidupannya. Kadang tuh kalau lagi capek suka mikir gitu. Cuman kembali lagi kalau misalnya waktu diputar dan kita punya
kesempatan nih untuk memutuskan, kalau aku pribadi tetap memutuskan untuk gabung. Karena dari pengalamanku, di saat kita nggak punya pegangan lain selain kuliah, kita tuh akan kebingungan di saat libur, di saat kita butuh seseorang, di saat kita butuh kesibukan, kita tuh harus larinya kemana. Karena kan kalau misalnya kuliah itu kan nggak selalu ada tugas juga kan, nggak selalu ada kegiatan kerja kelompok dan segala macam. Sedangkan kita tuh di perantauan loh guys, kita tuh kalau misalnya nggak kuliah kita ngapain gitu kan. Jadi kayak rugi banget menurutku kalau misalnya nggak ikut apa-apa, terus juga nggak ngelaksanain apa-apanya yang bisa buat kita tuh kayak upgrade gitu loh. Setidaknya soft skill ataupun hard skill kita tuh harus bisa upgrade dibandingkan dengan sebelumnya, yang dimana kan kalau misalnya SMA ya udah kita fokus kuliah, fokus SMA sekolah, terus kita tuh pulang ada kegiatan di rumah gitu, entah bantu orang tua segala macem kan. Cuman kan kalau misalnya di sini ya udah kita ngapain gitu loh. Kalau misalnya kuliah terus pulang nggak ngapa-ngapain, kalau misalnya nggak ada kegiatan ya kayak terlalu bosenin banget sih. Jadi kalau misalnya iya bener banget kayak jadi iya itu pengalaman pribadiku juga. Sebelum daftar organisasi aku tuh sering pengen pulang, jadi kayak kalau misalnya ada waktu nih seminggu ya libur apa gitu kan, misalnya nggak masuk dosen segala macam, mau pulang. Cuma kalau misalnya organisasi tidak ada pelarian gitu, kayak wih udah burn out nih lama-lama, kita jalan-jalan kemana yuk, terus ngajaknya teman organisasi gitu loh. Jadi malah kadang teman organisasi itu lebih deket gitu ya Bener dibandingkan banget. teman kuliah. Oke, nah kalau dari Valen sendiri gimana? Akankah tetap memilih organisasi itu? Jujur kadang capek banget ya kayaknya teman-teman kuliahku tuh kayak kalau misalnya aku datang kuliah terus kayak aku buka laptop terus kayak mereka pasti bilang pasti ngerjain organisasi itu lagi kayak gitu loh. To the point sampai kayak gitu, kayak orang-orang tuh kayak bilang pasti Valen bawa laptop deh, pasti Valen mau ngerjain tugas organisasi. Terus kayak to the point aku juga kayak sekarang merasa kayaknya orang kerja nggak secapek ini deh guys. Bahkan kadang kalau aku pulang aku tuh pulang ke rumah di Bekasi, terus aku masih laptopan kan, terus mamaku kayak mama kerja nggak gitu-gitu amat kak, kayak gitu loh. So kayak oke, tapi aku merasa kayak kita tuh yang aktif berorganisasi gitu ya, apalagi kayak kita yang di organisasi nggak cuma numpang namanya doang di organisasi, tapi kayak ada kontribusinya juga gitu. Itu tuh bagus guys, kayak boosting your CV banget. Terus kayak jujur aku pernah dapat pengalaman juga, jadi pas liburan kemarin tuh aku magang dan kayak puji Tuhan itu dapat fast track gitu loh, kayak tiba-tiba nggak ada interview, nggak ada assessment, kayak oh ya udah masuk aja. Jadi karena HR-nya tuh juga tahu gitu organisasiku dan kayak udah cukup well known, jadi kayak aku merasa kalau misalnya aku di turn back time gitu terus kayak aku ditawarin kayak kamu masih mau join lagi nggak, mau lah. kayak networking is very important ya, karena jujur aku tuh kayak career oriented banget gitu loh, karena aku kayak back again gak mau jadi guru kan, jadi kayak aku beneran kayak pengen melihat opsi apa yang ada selain jadi guru, beneran kayak pengen jadi wanita karir gitu ya guys ya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, woman entrepreneur gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal magang nih gitu. Sebenarnya kan tadi kamu nggak mau gitu untuk menjadi guru, kayaknya itu permasalahan banyak orang nggak sih, yang orang yang masuk ke jurusan pendidikan gitu. Nah kalau soal magang berarti kamu merasa terbantu banget gitu ya untuk kamu mendapatkan magang dari organisasi itu atau gimana? Iya, jadi kayak pas waktu aku ngobrol sama HR-nya di day one aku magang, kayak beliau tuh bilang, oh, aku tuh tahu gara-gara aku tahu organisasi itu, terus kayak oh gitu. Karena aku tuh kebetulan anak magang pertama, jadi aku tuh magang di salah satu perusahaan logistik TBK gitu. Terus kayak dia tuh waktu itu lagi nyari anak-anak finance, kayak oh ini aku banget kayak gitu kan. Karena kayak udah organisasinya finance juga, maksudnya kan aku di divisi finance kan, terus kayak aku anak pendidikan akuntansi, jadi kayak ini harus gue sih yang masuk kayak gitu loh. Terus kayak pas aku magang juga sebenarnya it's such a shame ya kalau misalnya cuma 1 bulan, karena kan memang sebagai anak pendidikan kan kita nggak boleh magang mandiri juga. Jadi memang cuma bisa nge-utilize waktu liburan. Waktu itu kebetulan liburannya kepotong KKL guys, karena jadi kayak cuma bisa 6 minggu, tapi kayak waktu itu aku di finance kebetulan specifically ke account payable, jadi aku tuh kayak ngurusin vendor-vendor yang bakal berhubungan sama kita, karena kan kita biasanya ada sewa-sewa truk kayak gitu-gitu kan. Terus selain itu aku juga nge-verifikasi kayak data, karena logistik tuh jujur datanya banyak banget guys, dan aku kan dari finance aja kan, bukan yang kayak belajar tentang logistiknya juga. Jadi kayak ada istilah-istilah yang aneh, kayak kalau misalnya kita bongkar muat itu ada lift apa kayak LO, aku kayak hah apa, terus kayak iya kan, Gak pernah ada. iya gak pernah ada. Terus kayak
nanti dia misalnya transaksi ini dia pakai PPh 2% kayak gitu loh. Jadi kayak wow, ini apa ya guys, kayak sebenarnya kita tuh theoretically mungkin tahu ya kalau misalnya financingnya, tapi kayak pas diaplikasikan di dunia kerja tuh kayak hah, ini apa? Ini apa? Iya, jadi kayak beneran bakal shock sih. Jadi kayak mungkin kita sering dengar ya kalau misalnya nanti lu pasti kalau kerja juga belajar dari nol lagi kok. Gue kira tuh kayak itu malas aja kali kuliahnya gitu kan. Tapi ternyata enggak, kayak oh beneran ya guys, kayak pas baru tuh kayak kita tuh udah tahu gitu loh, ini tuh pasti pakai PPh 23 kalau misalnya transaksi jasa kayak gini. Terus kayak pas ditanya sama mentor, ini pakai PPh apa? Gitu. jadi kayak belajar lagi, jadi seru banget sih kalau misalnya dibilang gitu. Tuh guys, jadi kalau di kelas tuh perhatiin gitu ya, dicatat. Jangan malah di kelas perhatiinnya bukan ke depan, scroll TikTok nih. Aduh, siapa tuh? Moderatornya gitu juga ya. Siapa ya? Suara apa ya barusan? Gak dengar. Gak dengar. Nah, ngomong-ngomong tadi nih soal ternyata kita kalau masuk ke tempat magang itu tuh harus belajar lagi gitu ya, meskipun di kuliah kita udah dapat materinya. Nah, kalau dari Linda sendiri, misal tahu tadi dari yang dibilang Valen, oh ternyata di dunia kerja kayak gitu. Nah, kamu pernah gak sih kayak kamu lebih mengutamakan kegiatan organisasi kamu dibandingkan kuliah, atau kamu kayak menomorduakan kuliah deh gitu, padahal katanya tugas mahasiswa tuh kuliah gitu, tapi kayak kadang kita nggak memprioritaskan kuliah gitu. Pernah nggak? Aduh, banyak ya kayaknya kayak gitu kan. Kayak dari beberapa orang yang aku kenal juga banyak yang seperti itu gitu kan, yang dimana mungkin dia punya posisi yang penting nih dalam organisasi atau kegiatan tersebut, yang dimana jadi ya memaksa sih, mau nggak mau tuh dia harus ada gitu, yang dimana jadi ya hal negatifnya menomorduakan tugas, yang tugasnya tuh harusnya dikerjainnya sekarang, kan ada kegiatan luar makanya dikerjanya besok. Cuman kalau dari aku pribadi sih sejauh ini nggak pernah yang menomorduakan tugas ataupun kuliah, karena kembali lagi aku tuh sadar gitu loh kalau misalnya tujuanku ke Semarang tuh ngapain sih gitu loh. Terus aku juga dibiayain orang tua aku tuh mau ngapain sih, karena ya emang tujuan awalnya tuh buat kuliah. Oke lah, kita nggak bisa menutup mata kalau organisasi juga penting gitu kan. Bahkan ada orang nih yang berhasil di dunia pekerjaan ataupun relasi tuh bahkan dari organisasinya, bahkan dari pengalaman di luar kampusnya, di luar kuliahnya gitu kan. Cuman ya nggak bisa dengan alasan itu kita jadi menomorduakan gitu kan, karena kan sepenting-pentingnya relasi, cuman kalau misalnya pendidikan kita nggak seimbang dan nggak sesuai dengan tujuan awal juga agak disayangkan kan ya. Ya walaupun mungkin ada gantinya nih, oh yaudah nggak masuk kelas tapi aku dapat ini kok, oh aku dapat kenalan ini kok, kan oke-oke aja kan. Cuman jadi kayak nggak seimbang gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa ya guys ya, usahakan seimbang, terus utamakan tujuan utama itu kuliah gitu. Bangga sama ini. Sangat bangga. Valen gimana nih Len? Sama kah dengan Linda atau? Waduh, kayaknya kalau Linda tuh agak considerate ya sama jatah bolos. Kayak kalau aku tuh kayak tipikal Oh iya, hak ya teman-teman, itu hak ya. Gak mau ya. Kalau aku tuh kayak mungkin kalau stigma Gen Z mementingkan mental health, gue lah Gen Z itu. karena kayak, tapi in disclaimer kalian tuh kayak harus set priority juga ya, kayak jangan kuliahnya presentasi tiba-tiba kalian gak masuk, itu namanya kalian ini juga agak-agak ya guys. Aku biasanya kayak try to see gitu sih, misalnya kuliahku kayaknya gue belum pernah bolos deh matkul ini. Kayak gitu. Kayak, tapi ini truthfully speaking ya, kayak bukan cuma gue doang kayak gini, kayak gue belum pernah bolos deh matkul ini. Terus kayak gue udah presentasi kok, kuis aman, cabut sekali nggak apa-apa lah ya, buat ngerjain nyambi-nyambi organisasi yang lain kayak gitu. Karena ya capek guys kalau misalnya harus membanting badan untuk jalanin dua hal itu bersamaan. Mungkin bahasa kerennya gue menganggap itu opportunity cost ya teman-teman. Tapi kayak be wise aja gitu, kalau misalnya lu mau ngorbanin satu hal ya lu harus tahu konsekuensinya tuh apa, either IP lu tiba-tiba pas-pasan kah. Kita kan nggak tahu ya kayak karakteristik dosen juga seperti apa dalam memberi nilai. Jadi ya be aware aja, dan jangan sampai kayak whatever the decision that you make itu ngerugiin temen. Especially tugasnya sekelompok gitu kan, dimana kalian tuh nggak bekerja sendiri dan kayak tiba-tiba lu bolos terus temen lu harusnya presentasi jadi nggak bisa presentasi, kan agaknya sangat-sangat disayangkan kan. Jadi kayak boleh memanfaatkan hak itu, tapi in notes harus considerate juga sama other condition.
Bener banget, emang harus tahu prioritas kita tuh apa, karena kayak menurut gue tuh meskipun kayak kita udah bikin time management alah apalah itu, kita udah ngeblocking kayak kita hari ini mau ngapain, kita besok ada jadwal apa, tapi kalau kita nggak tahu prioritas kita, ya udah semuanya hancur guys sih. Tuh guys, jadi harus tahu prioritasnya. Nah, kalau misalkan gini ya, ternyata dua orang di sini meskipun dengan kesibukan organisasi yang sangat-sangat banyak itu, tapi mereka tetap tidak melupakan kuliahnya gitu ya. Nah, aku penasaran deh dengan kehidupan organisasi kalian, kadang ada nggak sih kayak toxic habit yang bermanfaatnya organisasi itu tuh terkadang ada hal yang bikin sumpah ini sebel banget. Ini kayak kadang tuh ada habit yang turun temurun yang nggak bisa diputus gitu, bahkan sampai angkatan kita gitu. Ada nggak sih kalian toxic habit kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Siapa nih? Oh, Valen dulu, Valen. Ya udah, dari Valen ada nggak? Apalagi ini kalau Valen internasional gitu, apakah ada? Nggak ada sih ya, soalnya kayak kalau di organisasi internal tuh kan biasa ada kadernya ya guys. Kalau di organisasiku tuh nggak ada, jadi kita kayak lebih in a friendly way gitu loh. Cuma kayak if I can complain ya, workload tuh banyak banget. Kayak wah banyak banget kayak, tapi nggak yang gimana-gimana sih. Dan I think kalau misalnya toxic trait yang turun temurun tuh nggak ada sih ya guys, karena memang kita lebih merangkul aja, karena kan memang tadi aku bilang kita organisasi by youth and for youth juga kan. Jadi emang kita tuh lebih aware gitu sama apa yang kita butuhin. Tapi workloadnya sih especially mungkin di departemenku gitu yang cukup banyak, jadi kayak aku personally cukup kewalahan dalam mengerjakannya. Cuma other than that nggak ada yang aneh-aneh sih. Dan kalau misalnya konflik yang kayak personal itu pasti ada lah ya di setiap organisasi pasti. Dan emang nggak bisa dipungkiri juga gitu. Dan emang karena ya personality orang beda-beda, dan kadang bahkan leadership style orang pun beda-beda gitu, dan kita nggak bisa ngatur juga kayak lu harus sama kayak gue, nggak bisa kayak gitu kan, because kita kan emang diverse juga. Jadi it's more about understanding each other aja sih. Jadi kayak mungkin hal-hal basic yang kayak personal conflict pasti ada, tapi kalau toxic trait yang turun-turun nggak ada sih sejauh ini, masih aman-aman aja. Oke, karena kayaknya kalau misal di organisasi tuh hal yang nggak mungkin banget untuk kita nggak punya konflik gak sih? Pasti bakalan ada konflik, karena tapi konflik itu nggak selamanya negatif gitu. Kita bisa improve diri kita ya lewat konflik itu. Kalau nggak ada masalah ya kita mau ngapain di organisasi? Lempeng-lempeng aja kah ya kan? Nggak mungkin juga sih lempeng-lempeng Iya, aja. makanya. Oke, kalau dari Linda ada nggak? Mungkin kalau misalnya dari Valen kan tadi eksternal, yang dimana bener nggak sih kalau kegiatannya tuh kebanyakan online, jadi kayak meet segala macam tuh online. Cuman kalau dari aku nih, kan aku kan kegiatannya internal kampus ya, kalau misalnya apa-apa tuh walaupun hujan, badai sekalipun tuh kalau rapat ya rapat gitu loh. Kayak misalnya nih hujan, mau hujan ada mendung-mendung, ayo guys cepetan datang gitu kan. Terus juga kalau misalnya hujannya agak udah reda, langsung kayak ayo rapat. Nah, habit jeleknya dari aku pribadi yang aku rasain tuh, kita tuh kadang nggak tahu waktu yang dimana harusnya itu ditaruh buat istirahat, malah terlalu memaksakan waktu dan rapatnya tuh nggak efektif gitu. Terlalu banyak muter-muter, terlalu banyak mengulang pembahasan yang sama, dan bahkan menurutku hal yang nggak perlu dibahas jadi dibahas di sana. Yang dimana harusnya dua kubu aja nih, misal divisi A sama divisi B aja yang diobrolin, tapi kita ngobrolin bareng-bareng yang dimana rapatnya tuh bisa dari sore sampai malam. Bahkan kalau misalnya kalian tahu ya, kan di sebuah organisasi itu biasanya ada BPH ya, yang dimana ngatur semua divisi gitu kan, ngatur semua departemen lah, semua hal tuh diobrolin dulu di BPH. Nah biasanya orang-orang tersebut tuh setelah rapat secara keseluruhan, dia tuh bahkan ada rapat tambahan yang dimana khusus untuk BPH gitu loh. Dan misal nih kita katakanlah rapat tuh biasanya mahasiswa kapan sih? Jam 7 lah. Itu cepet kan. Biasanya juga ada yang habis ISA gitu kan baru rapat. Cepet selesai jam berapa sih? Ya maksimal ya bisa sampai jam 11, tapi cepet-cepet iya. Makanya mulai jam 7. Ya kan, mulai jam 7 sampai jam 10. Itu tuh habit yang menurutku oke lah kalau misalnya masih jam 10 ke bawah. Cuma tuh kadang kita tuh karena saking banyaknya pembahasan bisa sampai jam 11 malam, yang dimana jadi kayak kesel sendiri loh guys, kayak aduh gue tuh udah capek kuliah, ditambah ini tuh udah sih gitu obrolannya tuh antara dua kubu aja kalau misalnya, jadi kayak kurang efektif lah intinya. Terus ditambah BPH tuh masih ada rapat lagi biasanya Len, yang dimana after itu mereka kumpul lagi entah sampai jam 1, jam 2, dan ya udah seterusnya tuh sering kayak gitu. Wow.
Iya, jadi kayak ya udah kalau misalnya organisasi paling yang aku rasain gitu sih habitnya, jadi kayak kurang efektif kalau misalnya masa rapat, tapi ini nggak semua ya. Jadi ya disclaimer dan nggak selalu, cuman kadang-kadang seperti itu dan jadi mengurangi waktu istirahat aja sih. Oke, waduh kayaknya ini maba-maba yang nonton jadi kayak, duh kak Bener ikut gak ya? Nggak Terus pakai kayak udah sama. ngerasain bener banget, terima kasih sudah speak up. Nah, oke berarti gini deh sekarang apa pesan yang mau kalian sampaikan buat orang-orang yang belum join organisasi kayak kalian kalau kalian mau join organisasi kalian harus mewaspadai hal-hal ini ya. Coba deh kalian kasih tahu apa sih yang sebenarnya perlu diwaspadai sebelum orang-orang itu join ke organisasi. Dari Valen dulu deh. Kalau yang pertama tuh kalian tuh harus tahu value organisasinya tuh apa sih guys. Kayak kalau contohnya kan aku emang leadership kan, dan aku merasa kayak ini gue banget, ini masuk banget ke gue gitu loh. Jadi kayak kalian harus tahu value-nya dulu tuh apa. Terus kayak biasanya kalau di organisasi tuh kan kayak ada visi misi secara garis besarnya yang emang disebarin kan ke media massa gitu. Jadi kayak kalian harus lihat tuh kayak apakah align, karena memang dari beberapa organisasi itu biasanya kalau seleksinya itu tuh biasanya kayak bakal menyamakan gitu loh, kayak ini orang yang mau daftar nih value-nya sama nggak sih sama organisasi gue, kayak gitu loh. Karena aku kan juga pernah ada di tahap asesor gitu kan untuk organisasiku ngerekrut member baru, dan kayak kita juga ngeliat ke situ, karena kalau misalnya nggak align ya dia juga nanti nggak akan terdevelop gitu loh di organisasi tersebut. Jadi menurutku value sama kayak visi misinya tuh harus penting gitu, dan kalian tuh juga harus tahu gitu ya kayak essence-nya atau misalnya kayak culture-nya organisasi itu, karena organisasi tuh kayak nggak cuma nge-build kalian professionally aja, but personally itu juga bakal, jadi kayak kalian bakal spend banyak banget waktu sama mereka. Makanya tadi kan kayak mungkin kalau Linda sama Eka juga notice kita biasanya lebih deket sama teman organisasi kan dibanding sama teman kampus. That's why kalian tuh harus tahu gitu loh sekiranya culture apa sih yang terbentuk dari organisasi kalian. Jadi kayak gitu sih, dan ya pinter-pinter aja mencari organisasi yang sekiranya bermanfaat gitu buat CV kalian, karena jujur organisasi itu kan banyak banget ya, dan kayak gampang banget ya organisasi itu sekarang kayak kacang goreng guys, saking banyaknya. Tapi aku nggak bilang ada organisasi yang nggak berguna, tapi kayak kalian tahu lah maksudnya value organisasi yang lebih worth it buat apa yang mau kalian tuju kayak karir kalian. Jadi kalian harus bisa aligning itu sih, dan jangan tabrak semua organisasi gitu loh, kayak prioritas beberapa aja. For me personally aku cuma prioritas satu doang kan, karena aku mau nge-split up life-ku di magang juga gitu. That's why jangan hantam banyak organisasi tapi kalian tuh nggak bisa ngejalaninnya 100% di sana. Jadi kayak more about quality aja instead of quantity. Kalau dari aku gitu sih. Berarti ikut satu aja ya? Satu aja. Organisasi. Dari awal Banget. dari semester 1 Iya. sampai sekarang tetap di satu organisasi. Tetap di satu organisasi. Konsisten, setia orang. Loyalis. Satu doang tapi besar guys. Benar. Tapi itu paid nggak? Kalau organisasi enggak paid kita. Tapi dia tuh kayak ada pekerjaannya gitu, karena kan kita level nasional dan juga internasional ya. Mungkin kalau yang di level bekerja itu dia paid sih, tapi kalau buat organisasinya yang di kampus itu enggak, kayak organisasi kita biasa. Oke. Linda nih, apa yang perlu diwaspadai buat orang-orang sebelum masuk organisasi? Sebelumnya kayak yang diomongin Valen bener banget sih, kita nggak bisa FOMO ya, nggak bisa FOMO masuk segala hal. Kita juga harus ngeliat culture-nya, karena kita yang kayak dari pengalamanku pribadi dan dari teman-teman juga kayak ngerasa pasti setuju banget nih, banyak loh organisasi bagus cuman culture-nya tuh kayak budaya dari orang-orangnya tuh nggak sesuai dengan kita. Kebetulan aku juga pernah masuk organisasi seperti itu kan. Ini nih aku ngelanjutin pengalamanku di SMA, terus ada nih organisasi yang sejalan banget nih sama pengalamanku di SMA tuh aku fine aja gitu loh, aku nyaman aja menjalankan tugas yang sama di saat aku tuh gabung pas kuliah gitu kan. Cuman pas aku masuk kok budaya pertemanannya tuh nggak nyambung sama aku, terus juga nggak sejalan dan segala macam. Akhirnya walaupun kita menjalankan apa yang biasanya kita jalankan sebelumnya, itu tuh jadi nggak menikmati gitu, kayak cepet-cepet pengen udahan cepetan lah. Terus juga kalau misalnya kita gabung ke organisasi yang dimana kita tuh nggak nyaman,
kita tuh kayak nggak mendevelop diri kita nggak dapat apa-apa, jujur kita cuma dapat capeknya doang kalau misalnya kita nggak enjoy di organisasi tersebut. Jadi sebelum itu pikirin nih tujuan kalian tuh masuk organisasi itu apa sih. Kalau misalnya sebelumnya kan aku punya tujuan, oh aku mau belajar investasi karena kan kita nggak bisa menutup mata dengan adanya inflasi gitu kan. Terus juga aku kebetulan juga ikut organisasi eksternal, oh aku mau tahu nih tentang company gitu kan, tentang pekerjaan, gak cuma tentang internal doang, gak cuma tentang buat kegiatan panitiaan, tapi juga aku mau punya temen dari luar kampus dan lebih luas lagi lah. Makanya tahu tujuan, terus juga tahu benar kata Valen, tahu budayanya seperti apa, terus juga kita harus sesuaikan dengan apa yang kita ingin dapatkan, seperti itu sih. Tuh benar. Jadi hal yang pertama harus kita tentukan tuh set goalsnya dulu, baru cari organisasi yang benar-benar relate sama goals kita, karena itu benar-benar bakal ngebantu gitu ya. Kalau kita nggak tahu tujuan kita apa, ya udah kita bakal ngikutin arus doang. Apalagi kalau organisasi itu punya culture yang nggak baik, disitulah kau mulai terbawa arus. Nyanyi jadinya. Berarti Linda ikut aduh jadi ketawa nih. Linda berarti ikut berapa organisasi? Kalau tadi Valen dua. Internal sama eksternalnya 1 kebetulan. Oke, wah. Lebih sibuk ya ini dari yang sebelah gitu. Gimana ya? Oke, tapi dulu kalian ikut gak sih organisasi di sekolah pas sebelum masuk kampus nih, pas SMA? Dulu sebenarnya kalian orang yang aktif gak sih di sekolahnya gitu? Karena kadang tuh beberapa teman aku ya, kayak aku ngeliat orang yang dulunya aktif banget nih pas SMA, mereka pas di kuliah tuh justru kayak memilih untuk gue udah capek kehidupan organisasi, gue udah abis di sekolah di SMA. Tapi kalian dulu ikut gak? Oh ikut, kalian dua-duanya ikut organisasi, tapi nggak capek juga di kuliah tetap ikut lagi organisasi? Beda nggak sih, kayak beda banget SMA sama kuliah tuh beda banget culture dari organisasinya sih menurutku. Kalau misal aku ya, kalau misalnya ditanya pernah atau enggak, pernah. Pas itu pernah ikut, kalau kalian tahu MPK ya, kayak perwakilan kelas gitu kan. Di situ juga aku jadi BPH kebetulan, tapi tuh gak yang sesibuk itu, karena tujuan SMA dulu apa sih ya, dari pagi sampai sore udah kuliah, udah sekolah gitu kan, udah sekolah, terus jarang rapat, malah dulu tuh jarang rapat, yang dimana yaudah kita ada kegiatan, terus juga paling pertemuan beberapa kali, paling sering tuh main sih. Jadi kalau misalnya ikut tapi gak yang sesibuk yang di kuliah, jadi masih ada kaget aja gitu. Juga ikut. Aku sobat karibnya MPK ya, OSIS. Sobat atau apa? Sobat atau Ada aku waktu itu jadi bendahara OSIS. Terus kayak kalau misalnya di kuliah tuh, kalau misalnya kita jadi megang di finance, apalagi di project ya, kita kan bikin budget plan sendiri, realize-nya sendiri, cash flow-nya bikin sendiri, ngatur alokasi sendiri. Tapi kalau di SMA kan kayak cuma duduk manis menerima budget plan dari sekolah kan. Jadi kayak kita tinggal ngikutin, paling nempelin bond di koran kayak gitu-gitu ya. Untuk iya lagi SPJN paling kayak gitu doang. Jadi kayak nggak ada yang berat-berat gitu loh guys. Jadi yang beda banget, malah kayak jadi nyari yang lebih menantang guys gitu. guys, nggak kapok ya berarti, justru nagih mau ikut lagi gitu di kampus, pengen tahu gimana sih kehidupan organisasi di kampus dengan suasana baru gitu ya. Oke, nah terakhir nih, kalian sebagai mahasiswa kura-kura menghabiskan waktu kalian, kadang bahkan kita mengorbankan waktu tidur kita, mengorbankan yang harusnya kayak kita bisa nih leha-leha, tapi kita memilih untuk gak apa-apa, kita berproses di organisasi bareng-bareng sama yang lain. Pesannya buat mahasiswa lawannya kura-kura, kupu-kupu, gimana? Apa yang mau kalian sampaikan ke mahasiswa kupu-kupu nih? Gimana Lin? agak ngeri ya ngomong. Aku bingung, pasti tuh semua orang tuh punya pilihannya masing-masing, dan pasti di pilihan itu ada alasannya gitu kan. Entah dia walaupun kuliah pulang, tapi tuh ada loh yang dikerjain, entah dia punya project sama dosen, ataupun dia punya pekerjaan tapi nggak yang organisasi ya, dia kerja secara freelance segala macam, kan pasti ada alasannya masing-masing. Cuman cobalah gitu loh, coba
sebentar kalau misalnya ada volunteer mungkin bisa dicoba. Atau kalau misal kalian mau ngerasain nih vibes punya relasi yang luas, nggak cuma dari fakultas atau ataupun teman kelas doang, boleh dicoba beberapa kali terus juga ikut. Jadi nggak yang jangan menutup diri banget lah. Kalau misal oke, kita boleh menutup diri di saat kita udah kaya dan kita punya ya nggak sih, udah nggak sih, Udah financial freedom. kita boleh lah menutup diri di saat kita tuh udah kaya dan kita tuh udah punya pegangan untuk sampai tua. Cuman kalau misalnya kita nggak punya pegangan dan kita belum kaya tuh menutup diri kayak menutup apa ya namanya, menutup jalan untuk kita tuh maju gitu loh. Kalau misalnya kita ini nggak mau ikut ini, capek, nggak mau ikut ini capek, terus kita majunya gimana? Nggak mungkin kan kita cuman mengutamakan kuliah doang, terus orang juga kita nggak bisa menutup mata juga nih kalau misalnya ke dunia kerja tuh nggak cuma ngelihat dari IP doang. Bahkan oh iya emang IP-nya bagus tapi pengalamannya nggak ada, siapa yang mau nerima gitu loh. Mungkin ada yang mau nerima, cuman kan pertimbangan dan kesempatannya makin kecil. Jadi cobalah untuk cari relasi, ikut-ikutlah sedikit-sedikit, dan kalau misalnya nyaman keterusan. Oke, kalau Valen gimana? Oke, sebenarnya tuh kupu-kupu tuh banyak kayak jenisnya, karena teman SMA aku tuh banyak yang kupu-kupu. Yang pertama dia biasanya kupu-kupu karena emang mentingin IPK banget, tapi emang kadang kalau pulang dia tuh suka ikut bootcamp, jadi ada yang membangun skill gitu ya. Tapi ada juga kupu-kupu yang emang karena papi I punya perusahaan gitu ya. Itu nggak apa-apa guys, kalau kalian kayak gitu kupu-kupu nggak apa-apa. Iya, kalian mau tinggal tiduran begini doang, duit masuk terus ke rekening papi I nggak apa-apa. Tapi sumpah ya, karena kayak bener banget kata Linda, kalau misalnya IPK tuh emang penting, tapi itu bukan segalanya gitu. Karena ya memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya IPK tuh, kalau misalnya kita daftar kerja minimal IPK 3, sekian tuh penting banget. Tapi yang gak kalah penting tuh juga adalah social skill kalian. Karena jujur kalau misalnya social skill tuh gak bisa yang kayak ngobrol sama komputer doang gitu loh. Kayak kita terus benar-benar try to ngobrol sama orang lain, kayak negosiasi, team working dan lain-lain. Itu tuh penting karena apa yang dicari dari diri kalian sebagai kandidat pencari kerja gitu tuh nggak cuma apa isi otak kalian doang, tapi juga skill kalian dalam membangun relasi. That's why network itu juga penting, karena ya percuma kalau misalnya IPK kalian tinggi tapi kalian gak punya network tuh untuk menselebeu gitu ya teman-teman kalian yang punya PT kayak gitu. Karena memang in reality itu jujur banyak banget, kayak aku tuh pernah lihat beberapa offering letter kerabatku gitu ya, kayak dia tuh selalu ditanya kayak di formnya, di kayak formulir sebelum interview suka ditanya di kolom kayak adakah relasi yang kamu punya di PT ini, kayak gitu loh guys. Jadi kayak memang udah seterang-terangan itu. Ini bukan menormalisasi ya, tapi harsh truthnya adalah seperti itu. That's why selain kalian mempercantik IPK kalian, mempercantik skill sosial kalian itu juga sangat-sangat penting. Jadi it's okay to try ya, karena mungkin kayak orang-orang tuh banyak yang masih stuck di zona nyamannya mereka gitu loh. Padahal pas mereka keluar ternyata wow seru guys. Jadi kayak you have to try it out dulu sih. Udah nggak bisa menutup mata, sekarang kita masuk dunia kerja tanpa networking itu susah Banget. Jadi mulai sekarang bukan networking. Iya, kita nggak bisa bilang orang dalam, nggak boleh ngomong orang dalam, network. Betul. Jadi mulai sekarang buat mahasiswa yang nggak apa-apa sebenarnya nggak ikut organisasi nggak apa-apa, tapi carilah relasi. Carilah tempat kalian buat berkembang. Jangan cuma di kampus, tapi coba cari di luar juga. Oke, udah gak terasa ya sebenarnya, kerasa gitu lama kita ngobrol, tapi seru karena semua orang relate gitu soal kehidupan perkura-kuraan ini. Oke, jadi thank you so much Valen dan juga Linda udah membersamai kita di dunia mahasiswa kali ini. Seru banget, pokoknya sukses selalu, sukses terus di kehidupan organisasi kalian, kehidupan kuliah kalian. Nanti semoga gak cuman CV-nya bagus tapi IPK-nya juga bagus. Oke, jadi mungkin cukup sekian di dunia mahasiswa kali ini. Dan terima kasih buat yang udah ngikutin kita sampai akhir. Sampai jumpa di dunia mahasiswa selanjutnya. See you.